Enggak. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah tugas, yaitu yang pertama mengukur tahanan di trafo, yang kedua mengukur sebuah tegangan di power supply, yang ketiga mengukur tegangan variabel, yang keempat mengukur arus trafo dengan power supply, yang kelima mengukur arus trafo dengan variabel. Oke, jadi ini trafonya. Mari kita buat skemanya terlebih dahulu. Nol, sini nol, nol, 10, 20. Oh, kelebihan. 4 sebenarnya. Oke, yang ini primer. Jadi kita akan ukur pada di output pada trafo ini. Jadi kita mengukurnya menggunakan multimeter analog dan sebuah multimeter digital. Jadi kita ukur terlebih dahulu menggunakan multimeter digital pada bagian primer. Jadi mengukurnya kita menggunakan pada home ya teman-teman. Ya.
ukur ya menggunakan home. Jadi probe yang hitam kita ganti dulu ya. Jadi ini probe yang hitam kita taruh di 0 atau bebas boleh, tapi kita pakai hitam ke 0 ya, karena ini netral. Jadi yang 10 terdapat di sini, terbaca di sini 3,8. Kita tulis di atas ya Pak. Yang 10 3,8 38 ohm. Terus kita ukur yang 220 berapakah tahanannya. Di sana dibaca tahanannya. Bentar, sorry. Diam. Nah, di sana dibaca 80 ohm, teman-teman. Kita catat. 80 ohm. Bentar. Sekarang kita cek yang 240. Nah, di sana terlihat 83,0. Jadi tahanannya yaitu 83. Sekarang kita cek pada bagian sekundernya. Ini pada bagian primer, sekarang nih yang dibaliknya adalah sekunder ya teman-teman. Sama seperti yang pengecekan pada primer, kita menggunakan sebuah ohm. Jadi yang probe hitamnya kita taruh di 0 volt atau netral ya. Kita cek dari tegangan yang paling kecil. Nah, di sana sorry terlepas. Bentar. Kok nggak diam ya? Nah, di sana kebaca 0,3. Selanjutnya sama kita cek di 12. Nah, kebaca di sana 0,6. 0,6 ohm. Oke, kita lanjut ke yang 15. Nah, di sini biar lebih jelas kelihatannya. Nah, itu 0,6 juga ya teman-teman. Ini nilainya 0,6. Yang 15 dihampir sama. Sekarang ke yang 20 volt. Nah, terlihat di sana naik lagi 3, jadinya 0,9 atau hampir yang 20 0,9.
ohm. Sekarang yang 25 ya teman, yang 25. Nah di sini naik lagi 3, jadinya 1,2 ohm. 1,2 ohm. Terakhir. Ini yang terakhir ke 30. Yang ke 30 naiknya 3 juga. 3 ohm. Jadinya 1,5 ohm. Sekarang kita cek menggunakan multimeter analog. Apakah dia sama atau berbeda? Kita menggunakan kali 10 ya teman-teman. Kali 10. Kita cek lagi dari primernya. Tetap sama. Ini kita menggunakan kali 10. Selektornya sudah dikali 10. Artinya kita cek dulu. Nah, hasilnya di sana 4. Di sana 4. Artinya 4 dikali 10. Artinya 40 ohm. Jadi hasil yang di sini kita kalikan dengan 10, teman-teman. Jadi hasilnya yang ini digital, yang analognya 40 ohm. Dia tidak berbeda jauh dengan yang digital karena kelasnya dia berbeda-beda. Jadi kita cek 220. Jadi kebaca di sana 9. Hampir 9 di sana. Kita anggap 9, artinya 9 dikali 10 artinya 90 ya teman-teman. 90 ohm. Sekarang kita cek ke 240. Nah, bersama 9 juga 90. Nah, itu pada bagian primer. Kalau sekundernya, kalau di multimeter analog, dia maka akan resistansinya atau tahanannya akan kecil. Kita akan coba tes ke 30 saja, berapakah naiknya. Jika semua tahanan ini akan lebih kecil daripada primernya. Mungkin itu di 1 ya teman-teman. Karena kita menggunakan kali 10, mungkin 10. Ini kita coba cek lagi yang kali 6 volt. Apakah semuanya kecil, Kak? Karena multimeter di analog itu kurang dalam membaca skala yang lebih kecil. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua, mengukur tegangan pada power supply. Jadi ini power supply-nya teman-teman. Ini sebuah power supply. Jadi di sini ada ampere, di sini ada pole DC. Jadi power supply itu sudah menyuplai tegangan AC menjadi DC. Oke, kita akan mencoba menggunakan multimeter digital terlebih dahulu. Jadi jangan salah,
dalam mengarahkan selektornya, kita arahkan ke pol. Di sini sudah terbaca pol DC ya teman-teman, karena di sini dalam power supply itu ke outputnya keluar itu sudah DC. Kita hidupkan. Jadi ini 30 kita, kalau seperti yang video yang kemarin saya sudah jelaskan, kalau ini kurs itu mengarahkan ke, yang kasar, jadi mengarahkannya cepat dia. Kalau yang fine itu secara halus kita mencari bagian-bagian yang tepat. Kita coba di sini menggunakan 20 ya. Nah, kita coba tes. Jadi jangan salah ya teman-teman, kalau kita memasukkan ini, nanti bisa memungkinkan kerusakan pada alat-alat yang kita pakai. Negatif ke negatif, positif ke positif. Jadi di sana kebaca 19,73. Pada power supply di sini dibaca 19,73. Kita catat. DC ya. Sekarang kita mengeceknya menggunakan multimeter analog. Kita baca. Nah, ini jangan sampai salah memutar selektornya. Kita arahkan ke DC pol di sini. Karena di sini 20, di sini tidak ada 20, kita pakai 50 ya teman-teman, biar aman. Nah, ini sudah 50. Artinya nanti kita baca di bagian 50 DC ampere ini. Artinya 0, 10, 20, 30, 40, 50. Artinya setiap strip ini nilainya 1. Nah, bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sana nilainya 19 volt DC. Jadi tidak beda jauh ya dengan yang digital. 19 volt DC. Jadi itu tugas yang kedua. Sekarang kita coba mengukur tegangan variabel. Jadi ini sebuah yang namanya variabel atau AC. Sekarang kita cek menggunakan multimeter digital seperti biasa. Kita bandingkan multimeter digital dengan multimeter analog. Ini jangan sampai salah juga, bisa jadi membuat rusak pada alat-alat yang kita pakai. Ini baru DC, kita
arahkan ke AC karena ini outputnya adalah AC. Jadi kita arahkan yang ini ke 0 dulu ya teman-teman. Kita cek. Ini negatif, ini positifnya. Nah, di sana bisa kebaca 1,4. Kita coba naikkan. Apakah dia naik? Kita naikkan ke 10 apa? Jadi ini yang mengubah, di sini mengubah polasinya, dan di sini kita baca, di sini kita baca 11. Di sini kita sudah menggunakan 10 ya. Jadi di sini terbaca 12 atau 11. Kita bisa naikkan juga ke 25. Nah, di sini kebaca 24,17. Jadi itu cara ngecek tegangan variabel menggunakan multimeter digital. Sekarang kita cek menggunakan multimeter analog. Jadi jangan sampai salah juga ini. Kita coba menggunakan di sini kan outputnya AC. Kita arahkan selektornya ke AC pole. Kita pakai ke 250 saja. Jangan sampai salah ya. Menyambungkan huruf-hurufnya. Jadi di sini masih 0. Nanti kita naikkan sedikit demi sedikit agar bisa terbaca. Ini kan masih 0. Kita naikkan ya teman-teman ke 10 terlebih dahulu. Karena di sini 250. Artinya kita baca pada bagian yang 250 DC ampere ini ya. DC sama AC dibacanya yang garis pada yang hitam ini. Artinya di sini 250, ini 200, 150, 150. Artinya yang tengah-tengah 0 sama 50 ini artinya 25. Artinya nih setiap stripnya diambil 5 ya teman-teman. 5 diambilnya. Artinya ini sudah 10. Kita naikkan lagi menjadi 25 misalnya. Apakah dia naik ke 25? Ya, dia naik. Jadi artinya di sini outputnya yang kita cek 25 polasi. Kita coba naikkan lagi ke 50. Nah, di sini kebaca 50 polasi ya. Jadi begitu setiap habis pengukuran kita turunkan ya, biar tidak ada konsleting. Nah, itu cara mengukur variabel menggunakan multimeter analog. Jadi oke, maaf tadi pada panelnya mati, sekarang sudah hidup kembali. Sekarang kita cek. Di sini tetap kita hati-hati karena akan ada percikan api di bagian pemasangan pada negatifnya. DC maupun AC akan ada percikan api. Nah, sudah. Maka kita akan ukur inputnya yang di sini, lalu kita ukur pada outputnya juga. Nah, di sini
karena power supply ini sudah keluarnya outputnya DC, kita pakai DC ya teman-teman. Ini sudah DC ya. Kita ukur sama nah, karena di sini kita belum naikkan polnya, kita naikkan dulu. Ini naikkan juga sedikit. Kita naikkan di sini ke 10 saja ya. Ya, udah 10, kita cek. Dia 10. Nah, arusnya di sana terbaca 10,32. Kita tulis ya teman-teman. Jadi inputnya pada power supply ke trafo 10,32 volt DC. Sekarang kita cek outputnya. Kita cek outputnya pada yang paling, kita sama yang probe negatifnya kita taruh di 10 0 ke 0 volt. Lalu kita nih probe merahnya kita arahkan yang paling terbesar. Kita bisa lihat ini ya, ini paling terbesar. Berapakah outputnya? Paling kecil aja deh, kalau gitu ke 15 aja ya teman-teman. Nah, karena di sini power supply ini dia menyuplainya tegangan AC sebagai induksi atau pergeseran. Karena kalau arus AC itu dia arusnya itu bolak-balik, jadi per detiknya atau bisa dikatakan 50 Hz per detik, artinya 50 kali bolak-balik dalam 1 detik. Jadi karena ini power supply-nya karena trafonya supply-nya AC, jadi tidak terbaca di DC-nya di sini. Sama kita juga coba akan cek pada bagian ampernya menggunakan tang ampere. Kita arahkan selektornya ke 60 ampere. Jangan sampai salah ini ya teman-teman. Ini baru DC ampere. Ini AC ampere ya. Ini sudah AC ampere, kita arahkan ke bebas. Kita capit ke yang bebas ya teman-teman. Di fase. Kita capit di fase ya teman. Oh, maaf teman-teman. Ini lepas. Nah, kita pakai, karena ini DC, kita pakai DC ya teman-teman. Jangan sampai salah. Mohon maaf. Nah, ini sudah DC ampere. Nah, di sana kebaca 0,19 ampere karena kita menggunakan voltasenya kecil dan di sini menggunakan DC. Kita tulis di papannya teman-teman ampernya 0,19 ampere DC. Jadi outputnya 0 ya, outputnya 0 karena tidak ada induksi. Nah, begitu kita menggunakan power supply. Nah, sekarang kita cek menggunakan
cek menggunakan ini ya teman-teman, variabel AC. Jangan sampai salah dalam pemasangannya teman-teman, karena bisa berakibat fatal. Jadi yang X ini adalah netral, jadi yang A adalah pasif. Kita arah ini di netral probe-nya, dan ini di pasif. Nah, ini apa? Nah, kita akan supply dia menggunakan AC, tetap sama yang probe negatifnya tetap di 0 volt ya teman-teman, karena ini netral. Terus yang probe positifnya kita taruh di 110. Nah, kita cek analogi. Kita cek menggunakan multimeter digital terlebih dahulu pada bagian inputnya. Di sini sudah kita atur menggunakan AC. Apakah dia terbaca? Jangan sampai terbalik, teman-teman. Nah, di sini kita taruh. Nah, di sana terbaca 1,3. Nah, kita bikin gininya dulu. Skemanya terlebih dahulu. Ini anggap ya, ini A, ini X, dan ini X besar, ini A besar. Ini jadi trafo ya. Trafo. Ini sudah ke AC. Sekarang kita ini sambungkan, ini 0, sini 0. Artinya X-nya ini sebagai netral ke sini, dan kita menggunakan 110. Oke, kita akan cek pada bagian input, output, dan ampernya. Nah, sekarang kita ngecek pada inputnya terlebih dahulu. Kita arahkan ini ke 25 saja ya. Kita cek, karena ini arus AC, kita boleh bolak-balik, tapi sebaiknya kita cari aman saja, jangan dibalik ya teman-teman. Nah, di sana terbaca 26. Kita turunkan lagi sedikit. Nah, di sana sudah 25. Kita tulis ya. Dan kita bandingkan dengan kita bandingkan multimeter analog. Apakah hasilnya sama? Ini kita arahkan ke, karena kita pakai di sini 25, kita arahkan ke 50 saja. 50 saja.
agar kita juga memudahkan untuk kita membaca. Jadi ini 50, 40, 30, 25, 10, 0. Jadi setiap stripnya itu 1. Nah, seperti di sana dibaca 24 ya. Di sana dibaca 24. Kita bandingkan dengan 24 full AC. Dan kita cek pada outputnya, output pada trafo yang probe negatif tetap di 0 ya teman-teman, dan kita arahkan ini ke paling besar yaitu 30 volt. Nah, di sini terbaca 7,1 DC AC. Nah, ini 7,1 volt AC. Kita bandingkan dengan multimeter digit analog. Analog. Ya, ini kan sudah volt. Karena di sini kita memakai 50, kita cek sekarang. Nah, di sana dibaca 6,5 ya teman-teman, karena itu di bagian tengah-tengah 6 sama 7. Kita 6,5 volt AC, tidak beda jauh perbandingannya. Oke, kita akan cek juga arusnya menggunakan tang ampere. Nah, di sini masih terbaca DC, kita arahkan ke AC ampere. DC nadianya boyu. Kita arahkan di fase ya teman-teman. Nah, karena dia arus AC, maka ampernya arusnya tidak akan terbaca karena berbeda dengan DC dia. Jadi di sini arusnya 0. Kita tulis ya. 0 volt DC. Volt AC. Ya. Karena kita lupa tadi. Nah, kesalahan ampere ya. Ini ampere AC. Nah, tadi karena kita tidak lupa membandingkan yang pada bagian DC-nya, kita bandingkan dulu ya. Kita lupa, mohon maaf. Nah, ini kita arahkan ke negatif pada primer, dan ini positif pada 110. Nah, itu ada percikan api ya, hati-hati ya. Kita lupa membandingkannya dengan, kita arahkan probe-nya dulu ke, karena di sini pakai 10, kita pakai 50 saja. Kita lihat
inputnya pada multimeter dikit analog. Nah, di sana terbaca 9. Di sana terbaca 9. Kita lihat 9 volt DC. Dan outputnya kita akan cek juga. Kalau DC jangan sampai terbalik ya. Nah, DC-nya tetap 0 karena dia membutuhkan arus AC. Ya, sekian dari video kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekian, terima kasih.